Ustadz ada pertanyaan titipan. Silakan. Nah, bolehkah kita melakukan botok? Botok itu adalah dilakukan suntik agar mengencangkan kulit dan menghilangkan kerutan di wajah. Itu fatwanya harus dari MUI ya, tidak dari saya tuh. Ya, karena itu harus Oh, gitu. dilakukan semacam penelitian tuh. Apakah ada secara medis berbahaya apa tidak gitu. Putus-putus Pak Ustadz? Halo? Ya, sekarang Ya. enggak. Tadi Ya. putus-putus Pak Ustadz. Ya. Jadi apakah secara medis itu berbahaya? Satu ya. Nah, kalau secara medis itu tidak berbahaya. Terus apakah zat yang disuntikan itu ada mengandung najis? Kalau misalnya tidak, siap terus jalan. Nah, jadi terus pertanyaan berikutnya, apakah itu akan merubah bentuk wajah yang dari bulat menjadi lonjong misalnya? Ya. Sebab sekarang orang ada macam-macam ya. Muka bagus-bagus, ini dibolongin, ini dikasih ya pengen jadi kayak setan. Ya, tapi ini kan sebaliknya ya, supaya wajah itu terlihat bagus. Ya, terlihat sehat. Nah, apakah boleh? Boleh ya. Boleh. Yang penting zatnya itu pertama tentu dari niat ya. Niatnya apa sih? Ya. Oh ini soalnya ya saya ingin tampil cantik di depan suami. Ya niatnya sudah bagus ya. Boleh, boleh memang harus tampil cantik. Memang harus tampil cantik. So, karena wanita yang soleha itu katanya in nadhartaha sarratka. Kalau kamu melihatnya dia membikin kamu itu senang, bikin kamu gemes. Ya, membikin ya kamu gemes kepada dia gitu. Senang, menyenangkan sekali. Ya. Ya, memang mesti ya. Tapi itu dicari tahu. Ya, saya kan tidak bisa berfatwa itu. Ya, zat yang disuntikan itu halal apa tidak? Ya Bu. Ya kayak misalnya mengkonsumsi kolagen. Ya itu juga bisa apa namanya katanya ya bikin awet muda. Buah-buahan, makan makanan yang banyak mengandung kolagen, omega 3 ya itu juga bagus. Tapi ini ada yang dibotok apa segala saya nggak ngerti ya. Maksud saya nggak ngerti bahan-bahannya itu loh. Ya Bu. Ya, Pak Ustadz. Mungkin ini secara instan kali ya. Pinginnya, pingin, Glowing. pingin glow, pingin menghilangkan kerutan. Niatnya memang dia, Ditarik-tarik. Ya niatnya kan? memang dia kan untuk cantik di depan suami, iya Ya, katanya gitu. ah, Nah, ya. ini kan tadi kan kata Pak Ustadz minum apa makan yang mengandung kolagen, betul gitu. Itu dapat mengurangi apa menyehatkan kulit gitu ya Pak Ustadz. Nah, mungkin ini secara instan itu mungkin dia atau ibu dokter mungkin bisa apa Saya itu saya botok? saya ikut kursus kecantikan ya. Mm-mm. Saya ikut kursus bikin obat-obat kecantikan saya. Beberapa malam. Ya, pakai Zoom bayar. Jadi katanya kalau yang beli itu ada pengawet-pengawetnya. Tuh, jadi itu lama meskipun mahal ya. Meskipun mahal. Tapi memang ada harga, ada barang. Maksudnya memang kalau semakin mahal itu bahannya semakin bagus. Nah, yang paling bahaya itu yang banyak pengawetnya. Yaitu bahaya untuk kulit. Antara lain ya tergantung bahan. Tergantung bahan. Kenapa kalau di klinik-klinik kecantikan itu mahal?
Karena bahannya tanpa pengawet. Bahannya tanpa pengawet, asli, bagus, dan itu instan, cepat. Itu tuh rahasianya tuh. Ya. Nah, saya yang botok-botok tuh belum tahu saya. Saya juga nggak ngerti Pak Ustadz. Ada bahan-bahan yang membahayakan untuk kulit ya. Dan itu dijual. Maksudnya dijual obat-obat kecantikannya itu, ya, untuk skincare-nya itu dijual. Jadi itu tidak semuanya aman. Ada yang berbahaya. Yang menyebabkan nanti kulit itu menjadi hitam gitu. Memang harus berhati-hati. Ya, paling aman ya bikin sendiri. Ya, kursusnya ada ya, dibimbing oleh seorang dokter berpengalaman. Dia sangat hati-hati sekali, dia kasih tahu. Ya, dia bikin kursus itu untuk ibu-ibu yang ingin ingin aman dari penipuan. Jadi bisa beli sendiri bahan-bahannya. Bisa beli secara online, bisa datang ke toko kimia. Ya. Macam misalnya minyak paya. Jadi pepaya tuh ada dibikin ekstraknya, jadi minyak itu. Tapi yang penting ya ilmu seperti itu. Yang botok saya nggak tahu. Saya tahunya makanan botok itu Pak Ustadz pakai kelapa. Iya, iya. Botok tempe, botok tahu. Iya. Ya. Baru kalau itu Pak Ustadz, jazakallah Ah, ya. khairan. Jadi dilihat ininya, Assalamualaikum. dilihat bahannya, ya. Terus apakah itu mengubah bentuk wajah? Terus apakah ada efek buruknya, membahayakan apa tidak? Itu tuh dilihat. Kalau ini bagus semuanya positif, no problem aja. Ya, tentu dari awal adalah niatnya. Ya, kalau niatnya untuk melacur gitu ya, dari niatnya saja udah nggak boleh. Ya, ada kan begitu ya. Nah, para pelacur dibotok nih, asli macam-macam. Dagu rata dilancipin, ya disetrika itu. Ya, disetrika biar lancip, bayar tuh mahal. Jutaan sekali datang. Jadi dia nggak terima ya dengan bentuk yang Allah kasih itu. Ya. Waktu jaya, begitu tidak jaya kan sengsara dia. Nggak punya duit, bagaimana caranya? Mau nyetrika pakai setrika kain itu, ya kebakar. Baik, silakan Pak Yamto. Iya Pak Ustadz, saya kadang-kadang kalau pas sholat duhur, mana yang lebih utama, katakan kita belum mandi, tapi keringetan tapi nggak najis itu, karena waktu duhur udah datang, itu lebih baik sholat dulu atau meninggalkan mandinya Pak Ustadz, karena kadang-kadang tapi nggak najis, cuman kotor aja Pak Ustadz. Iya. Kalau Pak Yamto mandi dulu, nanti ketinggalan sholat jamaahnya. Iya betul, gimana lebih utama mana itu? Jadi mandinya di pending dulu. Ya, dahulukan dulu sholat. Mariam udah berangkat. Oh. Ya, jadi pending dulu itu. Ya, sholat berjamaah dulu. Kalau sudah sholat berjamaah mau mandi. Ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau mau mandi 10 menit atau 15 menit sebelum waktu masuk. Gitu deh Pak. Ya, supaya terpelihara kita sholat berjamaah. Iya. Ya yang penting nggak najis ya Pak Ustadz ya. Iya, yang penting nggak najis dan Iya, tidak iya. bau. Iya. Kalau Berarti keteknya keringetan. bau, dikerik dulu. Ya, dibersihkan dulu. Ya kan terkadang kan karena makanan terus panas, tuh, jadi bau. Ya bersihkan dulu sebentar. Ya, Iya. bersihkan dulu sebentar. Terus Paling diseka aja. kasih wangian jadi enak. Ya,
terasa enak. Jadi wewangian itu salah satu makanan ruh. Ruh itu butuh Oh, wangian. Ya, Pak Yamto. Ruh itu iya iya butuh Tat. wangian. Jadi ruh yang kalau badan kita wangi, ruh kita itu sehat. Oh, iya iya. Sunnah itu. Iya iya. Ya insya Allah saya juga selalu gitu dari sembilan atau menjelang berangkat masjid itu paling ke kalau subuh Nah, atau itu gitu. Ya, tuh wangi. Jumatan terutama ya. Setiap hari itu harus wangi. Iya, jadi kita jadi pede juga itu Ustaz terus saya. Ya memang mestinya begitu ya. Masjid itu bersih, wangi, sajadahnya wangi, Iya iya bersih, iya. wangi. Orang yang sholat bajunya rapi-rapi, wangi semua, tuh kayak sorga. Ya. Masya Allah. Iya. Betul betul Kang. Nah, kalau masalah mandi secara Rasulullah tadi kan sekarang kan zamannya banyak kan kita pakai shower Pak Ustadz. Tadi Iya. jadi kadang-kadang nggak pakai wudhu langsung mandi pakai shower gitu Pak Ustadz. Jadi jarang jarang auto wudhu dulu atau Ya, mestinya cuci tetap tangan begitu ya. gitu. Tetap urutan-urutannya begitu, diikuti urutan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diniati mengikuti Hmm. sunnah. Ya, dengan begitu, ya mandinya itu sesuai dengan sunnah Rasul, kita ikut sunnah Rasul, jadi berkah. Ya, meskipun pakai Oh, shower, urutan-urutannya itu loh. Ya, bersihkan tangan, bersihkan farji dulu, setelah bersih farji dulu, tangan ini dipastikan dipastikan sudah tidak lengket karena pengaruh itu ya, disangkai sabun. Baru setelah itu iya. berwudu, karena ini mau untuk berwudu kan, berkumur dan seterusnya. Hmm. Urutan-urutannya itu loh Pak. Ya, baru setelah Iya, itu iya. mandi. Ya, kita mau pakai Hmm. sabun apa segala pakai silakan. Ya, kan tadi sudah dikasih tahu, Rasul juga pakai mihlab, watib. Jadi ada wewangian. Ya, kepala dikasih wewangian, diguyur. Ya, sampo lah untuk kita. Ya, sampo. Kalau dulu kan Hmm. kita bikin sampo sendiri ya. Dari Oman. Iya. Tahu Oman nggak Pak? Belum tahu. Dari batangnya padi itu. Ya, kita bikin. Oh, Jadi oh batangnya bisa padi tuh. itu Ya. dibakar, debunya dibikin sampo. Dan itu yang sangat sehat sekali, itu bagus. Wangi ya. Wanginya tidak, tapi untuk rambut itu jadi mengkilau, hitam mengkilau. Bagus. Saya orang Jawa malah nggak tahu itu. Tahunya dari ini Pak Ustadz tuh, atau lidah buaya itu bisa pakai sampo itu. Ya, lidah Kita buaya, ya itu juga ada. ya ya, ya. Kalau di Jawa getah lidah buaya itu bisa sampo. Tapi kalau dari padi saya malah nggak tahu. Padahal dari kecil saya udah Jerami, tanam padi terus. jerami bukan Ustaz. Jerami, jerami. Jerami ya, iya. Ya jerami ya, ya saya nggak tahu kalau itu ada buat ini. Iya, dimalamin dulu itu. Ya, Caranya gimana Semalam tuh? kita baru dulu keluar. kalau mau sikat gigi pakai pakai bata kan, pakai batu bata Iya. Arang. dijadiin. Kalau saya pakai arang Pak Ustadz. Ya, Aram. Zaman dulu ya, Hmm. Masya Allah. Kalau yang jerami tadi caranya gimana Ustadz? Itu Di buruk. direndam di air gitu semalaman Oh, jeraminya. Hmm. iya 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 iya. Oke, iya dah. Coba di googling tuh masih ada tuh ya, cerita-cerita gitu. Tambah ilmu lagi berarti hari ini Pak Ustadz jadi mandi secara Rasulullah tadi. Makasih Pak Ustadz Afwan. untuk Sama-sama. apa ya? Apa ini? Bumerang. Iya. Di YouTube ada.